Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan keajaiban dan keunikan. Setiap negara memiliki tradisi dan kebiasaan yang mungkin terdengar aneh atau bahkan sulit dipercaya. Namun, justru itulah yang membuat dunia ini begitu menarik untuk dijelajahi. Kali ini, kita akan mengupas 10 tradisi paling unik dan aneh dari berbagai penjuru dunia. Dari festival makanan terbesar hingga ritual penghormatan leluhur, siap-siap geleng-geleng kepala. Tradisi pertama yaitu La Tomatina Spanyol, yaitu festival yang diadakan setiap tahun di kota Buñol, Spanyol. Bayangkan ribuan orang berkumpul di jalanan sempit, saling melempar tomat dengan penuh semangat. Festival ini dimulai pada tahun 1945 dan telah menjadi salah satu acara paling populer di Spanyol. Setiap tahun, lebih dari 20.000 orang datang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi. Meskipun terlihat kacau, festival ini sebenarnya memiliki aturan ketat, seperti hanya menggunakan tomat yang sudah dihancurkan dan tidak melempar benda keras. Setelah 1 jam berperang tomat, seluruh kota akan dibersihkan dan air mengalir di jalanan untuk membersihkan sisa-sisa tomat. Seru ya? Tradisi kedua yaitu Famadihana. Selanjutnya, kita ke Madagaskar, di mana terdapat tradisi unik bernama Famadihana atau penguburan ulang. Tradisi ini dilakukan setiap 5-7 tahun sekali, di mana keluarga akan mengeluarkan jenazah anggota keluarga mereka dari kuburan. Jenazah kemudian dibungkus dengan kain baru dan diarak keliling desa sambil menari dan bermusik. Bagi masyarakat Madagaskar, Famadihana adalah cara untuk menghormati leluhur dan memperkuat ikatan keluarga. Meskipun terlihat menyeramkan, tradisi ini penuh dengan makna spiritual dan kebersamaan. Tradisi ketiga yaitu Kanamara Matsuri, Jepang. Jepang memang terkenal dengan tradisi uniknya, dan salah satunya adalah Kanamara Matsuri atau Festival Kesuburan. Festival ini diadakan setiap musim semi di kuil Kanayama di Kawasaki. Awalnya, festival ini dimulai sebagai upacara untuk memohon kesuburan dan perlindungan dari penyakit. Meskipun terlihat tidak biasa, festival ini penuh dengan kegembiraan dan warna-warni. Patung-patung simbolis diarak keliling kota, dan ada banyak makanan serta souvenir menarik yang dijual. Festival ini juga menjadi simbol toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman. Tradisi keempat yaitu baby jumping. Kembali ke Spanyol, ada tradisi aneh bernama El Colaco atau baby jumping. Tradisi ini diadakan setiap tahun di Castrilo de Murcia, sebuah desa kecil di Spanyol. Dalam tradisi ini, orang-orang yang berpakaian seperti setan akan melompati bayi yang dibaringkan di kasur di jalanan. Konon, tradisi ini bertujuan untuk membersihkan bayi dari dosa asal dan melindunginya dari roh jahat. Meskipun terlihat ekstrim, tradisi ini telah dilakukan selama berabad-abad dan dianggap aman oleh masyarakat setempat. Tradisi kelima yaitu Tinku Bolivia. Nah, ini dia nomor 5 yang bikin geleng-geleng. Di Bolivia, ada tradisi bernama Tinku, yang berarti pertemuan dalam bahasa Quechua. Tradisi ini diadakan setiap tahun di kota Potosi, di mana orang-orang dari desa yang berbeda akan bertarung satu sama lain sampai berdarah-darah. Tinku awalnya adalah ritual persembahan untuk Dewa Bumi, Pachamama, agar panen mereka melimpah. Meskipun terlihat brutal, tradisi ini dianggap sebagai simbol persatuan dan kekuatan masyarakat setempat. Setelah pertarungan, mereka akan merayakan bersama dengan musik dan tarian. Tradisi keenam yaitu Blackening of the Bride. Skotlandia punya tradisi unik untuk calon pengantin, yaitu Blackening of the Bride. Sebelum menikah, calon pengantin akan diarak keliling kota dengan tubuh yang dilumuri saus, tepung, atau bahkan kotoran. Tradisi ini dilakukan oleh teman dan keluarga sebagai bentuk ujian sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Katanya, semakin kotor semakin beruntung pasangan tersebut. Meskipun terlihat aneh, tradisi ini penuh dengan tawa dan kebersamaan.
Tradisi ketujuh yaitu hanging coffins. Di Filipina, tepatnya di Sagada, ada tradisi penguburan yang unik. Jenazah akan ditempatkan di peti mati dan digantung di tebing atau gua. Tradisi ini dilakukan oleh suku Igorot yang percaya bahwa dengan menggantung peti mati, roh orang yang meninggal akan lebih dekat dengan surga. Selain itu, peti mati yang digantung juga dianggap bisa melindungi jenazah dari binatang buas dan banjir. Tradisi ini telah dilakukan selama berabad-abad dan menjadi daya tarik wisata yang unik. Tradisi ke-8 yaitu Polterabend. Di Jerman, ada tradisi bernama Polterabend yang diadakan malam sebelum pernikahan. Tamu undangan akan memecahkan piring, gelas, atau barang pecah belah lainnya di depan rumah calon pengantin. Konon, ini dilakukan untuk membawa keberuntungan bagi pasangan yang akan menikah. Setelah itu, calon pengantin harus membersihkan pecahan tersebut bersama-sama sebagai simbol kerja sama dalam menghadapi tantangan hidup. Tradisi ini penuh dengan tawa dan kebersamaan. Tradisi ke-9 yaitu upacara kecantikan. Di Maroko, kecantikan adalah bagian penting dari budaya. Perempuan Maroko menggunakan tanah liat sebagai masker wajah untuk menjaga kulit mereka tetap halus dan bersinar. Tanah liat ini diambil dari pegunungan Atlas dan diyakini memiliki khasiat alami untuk kulit. Selain itu, mereka juga menggunakan minyak argan yang dikenal sebagai emas cair untuk merawat rambut dan kulit. Tradisi kecantikan ini telah dilakukan turun-temurun dan menjadi kebanggaan budaya Maroko. Selanjutnya yaitu Festival Es. Terakhir kita ke Cina, tepatnya di Harbin. Setiap musim dingin, kota ini mengadakan festival es terbesar di dunia. Patung-patung es raksasa dibangun dengan detail yang menakjubkan, dan kota ini berubah menjadi negeri dongeng yang indah. Festival ini menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia yang datang untuk menyaksikan keindahan patung es yang diterangi lampu warna-warni. Selain patung es, ada juga pertunjukan ski, seluncur es, dan pameran seni es. Dari semua tradisi ini, kita bisa melihat betapa beragamnya budaya di dunia. Meskipun terlihat aneh atau tidak biasa, setiap tradisi memiliki makna dan nilai tersendiri bagi masyarakat yang melakukannya. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai perbedaan dan keunikan setiap budaya, karena itulah yang membuat dunia ini begitu kaya dan menarik. Setiap tradisi yang kita bahas hari ini mengajarkan kita satu hal penting, menghargai perbedaan. Meskipun suatu tradisi mungkin terlihat aneh atau tidak biasa bagi kita, bagi masyarakat setempat, tradisi tersebut memiliki nilai dan makna yang sangat dalam. Dengan memahami dan menghormati budaya lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Tradisi-tradisi unik ini tidak hanya menjadi bagian penting dari budaya suatu negara, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Banyak orang dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan dan merasakan langsung keunikan tradisi ini. Hal ini membuktikan bahwa kekayaan budaya adalah aset berharga yang bisa membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Dunia ini begitu luas dan penuh dengan keajaiban. Setiap negara memiliki cerita dan keunikan tersendiri yang menunggu untuk dijelajahi. Jadi, jangan ragu untuk membuka diri dan mempelajari hal-hal baru dari budaya lain. Siapa tahu, kamu akan menemukan inspirasi atau pelajaran berharga yang bisa mengubah cara pandangmu tentang dunia. Nah, buat kalian yang nonton video ini, tradisi mana nih yang paling bikin kalian geleng-geleng kepala? Atau mungkin kalian punya cerita tentang tradisi unik di daerah kalian? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberikan like dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu betapa menariknya dunia ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Ada banyak lagi fakta menarik dan unik dari seluruh dunia yang bakal kita bahas di sini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan video terbaru kita. Sampai jumpa di video berikutnya.